Bab 001. Seorang wanita berusia akhir 20-an mengagumi kamar Reza yang mewah. Sementara Reza sendiri sedang makan sup kaldu udang tak jauh di depan wanita tersebut. Ia meminta makan sendiri seraya berpura-pura meraba-raba makanannya. Reza memperhatikan gelagat wanita yang akan menjadi perawatnya itu. Dia pikir aku buta. Ayo, apa yang akan kau lakukan di kamarku? Batin Reza. Wanita itu terbelalak melihat koleksi jam tangan mewah Reza yang banyak terbuat dari emas murni. Tanpa ragu ia membuka kaca meja yang di dalamnya terdapat banyak jam tangan mewah. Diambilnya 2 buah jam tangan yang terbuat dari emas lalu dimasukkan ke saku roknya. Wanita itu menutup penutup kaca dengan perlahan dan hati-hati. Aku sudah selesai makan. Singkirkan mangkuk ini dan segera keluar dari kamarku, aku mau tidur. Reza berkata tajam. Iya, baik tuan. Wanita itu mengambil troli makan dan lekas keluar kamar. Reza mendengus kesal, ia menelepon seseorang. Suzana, pecat perawatku sekarang juga dan geledah saku bajunya, dia mencuri 2 buah jam tangan emasku. Oh. Keesokan harinya, seorang gadis muda berusia pertengahan 20 sedang berada di kamar Reza. Gadis muda itu sedang mengeringkan rambut majikannya yang buta. Tak henti gadis itu memandangi wajah Reza dari dekat dengan tatap kekaguman. Setelah mengeringkan rambut, gadis tersebut mengeluarkan ponsel dan diam-diam mengambil foto selfie dirinya dan Reza. Hei, kurang ajar sekali gadis ini. Dia pikir aku buta. Seenaknya mengambil fotoku dan senyum-senyum menggelikan begitu rupa. Sialan. Setelah Reza mengusir halus gadis itu dari kamarnya, segera ia menelepon Suzana. Suzana, pecat perawatku sekarang juga dan sita ponselnya. X. Hari selanjutnya. Kamu di sini merawat Tuan Reza, dia kaya raya tapi buta. Reza itu pemarah tapi tenang saja, gajimu besar. Bisa untuk biaya berobat ibumu tiap bulan. Bagaimana? Sanggup? Suzana menatap tajam Lani yang duduk takut-takut di depannya. Apa boleh tahu alasannya kenapa banyak perawat yang tidak tahan merawat Tuan Reza? Tanya Lani hati-hati. Sudah kubilang Reza pemarah, jika dia tidak suka dengan yang merawatnya saat itu juga dia akan memecatnya, jawab Suzana, kepala asisten rumah tangga di rumah mewah Reza Darmawangsa, pewaris tunggal kerajaan bisnis properti milik ayahnya, Aji Saka Darmawangsa. Lani menghela napas pasrah, ia sangat membutuhkan pekerjaan ini, gajinya sangat besar. Semoga saja pekerjaannya tampak bagus di mata tuan buta pemarah itu. Ah, ya, bagaimana bisa tampak bagus? Bukankah dia tak bisa melihat? Sekarang, temui tuanmu di kamarnya. Perkenalkan dirimu sebagai perawat baru. Ingat, dia tidak suka perawat cerewet dan lelet. Titah Suzana. Baik, Bu. Lani mengangguk patuh. Setelah berjalan cukup jauh karena rumah Reza memang sangat besar akhirnya Lani tiba di depan kamar Reza. Sebelum mengetuk pintu, Lani berdoa agar pertemuan pertama dengan majikannya berjalan lancar. Lani mengetuk pintu dengan sedikit gemetar. Masuk. Sahut sebuah suara dari dalam. Lani membuka pintu perlahan. Ia masuk seraya menunduk, tak lupa pintu kamar ditutupnya kembali. Tak berani melihat kemana-mana. Ia masih saja menunduk. Hei, kamu siapa? Tanya sebuah suara bariton yang entah kenapa terdengar merdu di telinga Lani. Saya perawat baru Tuan Reza, jawab Lani tetap menunduk. Ia tak tahu di mana posisi Reza karena benar-benar tak ingin melihat seisi kamar bahkan hanya untuk mengetahui keberadaan Reza saja Lani tak berani. Reza yang memang berpura-pura buta memicing. Perempuan ini kenapa hanya menunduk saja? Biasanya perawat baru akan terpukau melihat isi kamarku, menganggap aku buta dan seenaknya mengitari kamarku seolah-olah aku tak tahu. Reza membatin heran. Kemari. Titah Reza. Barulah Lani berani mengangkat wajahnya.
Masya Allah, ini Tuan Muda Reza. Lani terpaku. Di depannya berdiri seorang lelaki tampan luar biasa menurut Lani. Perpaduan wajah lokal dan Arab. Sungguh mempesona. Dia terpana melihat ketampananku, sama seperti perawat-perawat lainnya. Batin Reza. Namun Lani lekas menunduk, ia tak berani menatap wajah Reza terlalu lama meski ia berpikir lelaki di hadapannya memang buta. Aku belum mandi seharian. Bisa kau mandikan aku? Glek, memandikan. Itu tak ada dalam surat perjanjian. Bagaimana bisa aku memandikan pria dewasa yang, dia tampan sekali dan aku harus memandikannya. Di pertemuan pertama kami. Ya Tuhan, bagaimana ini? Wajah Lani memerah. Tanpa sadar ia menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Kenapa kau diam saja? Ayo bantu aku ke kamar mandi. Titah Reza. Oh, tunggu. Siapa namamu? Lani, Tuan. Jawab Lani. Usia 18 tahun, saya baru lulus SMU. Kenapa menerima pekerjaan merawatku? Lani tertegun sejenak. Saya butuh biaya untuk melunasi utang bapak dan pengobatan ibu saya, Tuan. Reza mengernyit. Kenapa kamu yang harus melunasi utang ayahmu? Tanda merek dagang. Bapak saya tukang judi dan pemabuk. Utangnya pada seorang rentenir menggunung. Kalau tidak dilunasi, saya yang akan dijual bapak pada sang rentenir, jawab Lani tergugu. Reza mendesah. Lagi dan lagi alasan semua perawatnya nyaris sama. Membayar utang, klise sekali bukan? Seperti kisah-kisah dalam novel ataupun drama. Ya sudah, bawa aku ke kamar mandi. Titah Reza lagi. Lani menelan ludah kering. Ja diam mematung. Kenapa kau diam saja? Aku majikanmu sekarang, apapun perintahku kau harus menurutinya. Cepat, antar aku ke kamar mandi. Ucap Reza tajam. Lani mengkeret karena Reza mulai menaikkan oktav suaranya. Lekas Lani mendekat pada Reza dan menyentuh lengannya. Maaf kalau saya lancang, Tuan. Lani mulai memapah Reza berjalan menuju kamar mandi. Lani sudah tahu letak kamar mandi, walk-in closet, balkon bahkan ruang santai Reza di kamarnya karena sudah diarahkan oleh Suzana. 3 hari Lani ditatar apa yang disukai Reza, yang tidak disukainya, juga denah kamar pribadi Reza. Suzana sudah mengajarimu banyak hal rupanya. Kamu sudah tahu letak kamar mandi di mana? Di kamar mandi, Reza dibantu duduk di kursi dekat shower oleh Lani. Ambilkan handukku di tempat handuk dan letakkan di dekatku. Titah Reza. Baik, Tuan. Lani sigap meraih handuk yang letaknya memang agak jauh lalu menyampirkannya di dekat Reza. Bukannya mau dimandikan. Kenapa minta handuk didekatkan? Batin Lani. Lani diam berhadapan dengan Reza, bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Lani. Panggil Reza. Iya, Tuan. Kamu masih di depanku. Lia. Kenapa masih diam saja di depanku? Sana keluar. Aku mau mandi, gerutu Reza. Tetapi bukannya tadi Tuan meminta saya untuk memandikan Tuan? Lani bertanya heran. Kamu pikir bekerja untukku kamu bisa bebas menyentuh tubuhku? Kamu berharap melihat seluruh tubuhku tanpa busana? Sentak Reza. Tidak, Tuan. Baiklah saya keluar. Lani gegas keluar kamar mandi tanpa berani lagi membantah. Lani lega, meski ia kebingungan sendiri. Tadi minta dimandikan tapi kenapa dia berubah pikiran? Tapi untunglah dia berubah pikiran, bagaimana jadinya kalau aku memandikan pria dewasa sehat jasmani rohani hanya tak bisa melihat saja. Lani segera menuju walk-in closet, mengambilkan baju ganti yang sudah ia hafal dari catatan Suzana. Setelah mandi sore, Reza senang memakai piyama warna ungu muda atau merah jambu. Bukannya tak bisa melihat, ya. Kenapa harus milih warna segala? Oh, bahannya beda. Ini halus sekali. Sutrakah? Lembutnya, lirt suara Lani seraya menghidu aroma dan tekstur piyama Reza.
Lani meletakkan piyama dan pakaian dalam Reza di atas meja kaca yang di dalamnya terdapat koleksi jam tangan mewah. Sama sekali Lani tidak tertarik dengan koleksi jam tersebut, padahal banyak koleksi jam tangan Reza yang terbuat dari emas asli. Lah hanya duduk diam sembari memainkan ponsel menunggui Reza selesai mandi. Sementara di dalam kamar mandi Reza yang memang sebetulnya bisa melihat, menyalakan ponsel dan melihat pergerakan Lani di kamarnya. Ada kamera CCTV tersembunyi di berbagai sudut kamar yang tersambung ke ponsel Reza. Gadis ini kenapa tidak tertarik dengan koleksi jam tangan mewahku? Dia juga hanya duduk diam bermain ponsel. Kamarku mewah dan penuh dengan barang mahal, kenapa tak ada kekaguman sama sekali di wajahnya? Ia benar-benar tak peduli dengan isi kamarku. Perawat satu ini sedikit berbeda dengan yang sudah-sudah. Oke, kita lihat saja ke depannya. Apa dia benar-benar seorang perawat yang jujur? Beberapa perawat Reza sebelumnya selalu silau oleh kamar Reza yang mewah. Bahkan ada 2 orang yang berani mengambil koleksi jam tangan Reza diam-diam yang terbuat dari emas murni. Kali ini Lani, untung saja tidak tertarik pada isi kamar Reza. Ia hanya fokus pada catatan Suzana tentang apa saja yang harus dia ketahui dari Reza. Lani, panggil Reza membuka pintu kamar mandi. Rambut Reza basah, ia mengenakan handuk setengah badan. Lani cekatan menghampiri Reza, memapahnya menuju kursi dekat meja persegi beralas kaca yang di dalamnya banyak koleksi jam tangan mewah. Tutup matamu dan balik badan. Titah Reza. Lani menurut, dia menutup kedua wajahnya seraya berbalik. Reza tersenyum merasa lucu melihat kepatuhan Lani. Segera ia memakai celana piyama bawahan. Buka mata dan balik badan. Titah Reza lagi. Bantu aku pakai piyama atasannya. Lani meraih piyama dan segera memakaikannya pada Reza. Harum napas Reza begitu hangat di wajah Lani yang tak berani melihat ke arah wajah Reza. Padahal aku buta, kenapa dia tak berani melihat ke arahku? Perawat yang sebelumnya selalu kurang ajar mengamati wajahku dari dekat. Kenapa gadis ini gugup bukan main? Cukup menyenangkan. Reza tersenyum menatap lekat Lani yang tingginya hanya sebatas dagunya. Reza tak tahu jika degup jantung Lani begitu riuh bertalu. Lani gugup berada dekat dengan seorang lelaki tampan di hadapannya. Lani tahu Reza buta tapi tetap saja gugup karena ini pertama kalinya Lani berada dalam jarak yang sangat dekat dengan lelaki setengah telanjang. Badannya kekar, perutnya mirip roti sobek kesukaannya, bentuknya kotak-kotak. Tubuhnya harum dan aroma napasnya sungguh segar. Lani nyaris limbung dibuatnya. Kenapa tanganmu gemetar? Tanya Reza saat Lani mulai mengancingkan piyama satu persatu. Saya belum makan, Tuan. Jawab Lani asal. Reza sungguh ingin terbahak. Sudah jelas Lani gugup di depannya. Lani tertegun. Kenapa Tuan tahu saya gemetar? Getaran jemari tanganmu terasa di dada dan perutku, rasanya geli. Sahut Reza. Lani menunduk dan mundur karena sudah selesai memakaikan piyama. Sekarang keringkan rambutku pakai hair dryer, setelah itu kita makan. Kamu menyuapiku tentu saja. Reza berdiri berpura-pura mencari Lani. Lani membimbing Reza menuju cermin rias. Selama mengeringkan rambut, Lani hanya sesekali melihat wajah tuannya itu di cermin, itu pun hanya untuk melihat rambut Reza sudah tampak kering sempurna atau belum. Benar-benar gadis ini sungguh gugup berada dekat denganku. Aku suka karena dia santun, tidak kurang ajar meski dia berpikir aku buta. Reza membatin. Reza pun meminta makan malam di kamar berdua Lani. Ia masih asyik melihat kegugupan Lani di depannya. Lani pun menyuapi Reza, bahkan meminta izin memisahkan duri ikan gurame goreng kesukaan Reza. Telaten sekali Lani memisahkan duri ikan.
Karena Lani terbiasa menyuapi ibunya yang sakit-sakitan, jadi saat menyuapi Reza juga Lani merasa santai dan biasa. Hanya kadang gugup saat harus melihat wajah Reza yang sungguh aduhai bagi Lani. Benar-benar aduhai. Gadis ini fokus menyuapiku. Telaten sekali dia memisahkan duri ikan. Lagi-lagi Reza membatin. Saat Reza sudah selesai makan dan Lani hendak menyeka bibir Reza, Lani tampak ragu. Ini tisu, Tuan. Untuk menyeka bibir Tuan. Kamu berani menyuruhku? Sentak Reza. Lani kaget. Ia tak sadar telah memerintah Reza karena sungguh gugup harus menyeka bibir indah, penuh dan seksi milik Reza. Perlahan Lani meraih tisu dan menyeka area mulut Reza dengan gemetar. Sudah Tuan, saya permisi mau merapikan piring bekas makan. Lani masih saja gugup dan menunduk sopan seraya mengambil nampan piring kotor lalu bergegas keluar kamar. Sepeninggal Lani, Reza tertawa senang. Sungguh senang dengan perawatnya kali ini. Dia menelepon. Suzana. Halo, Sus. Di mana kau temukan perawatku kali ini? Reza berkata tajam. Apa Lanita melakukan kesalahan, Tuan? Tanya Suzana. Tidak, aku menyukainya. Jangan biarkan dia pulang malam ini, suruh dia tidur di kamarku. Tapi, Tuan, aku tidak suka dibantah. Reza menutup panggilan dan berjalan menuju meja rias, membubuhkan aroma wangi pada leher dan tengkuknya. Malam pun tiba, Lani gelisah berada di dalam kamar Reza. Perjanjian kontrak tidak seperti ini. Lani hanya datang tepat jam 6 pagi. Istirahat 1,5 jam dan pulang jam 6.30 petang. Bu pasti belum makan. Lani sungguh khawatir dengan kondisi ibunya yang lemah terbaring di tempat tidur. Sementara di kamar Reza ia hanya diminta menaninya tidur. Dia sendiri tidur di single sofa. Reza sudah 1 jam terpejam diiringi musik klasik yang pelan dan lembut. Hati Lani bimbang, sungguh Lani memikirkan ibunya seorang. Ibu, maafkan Lani, Lani tak bisa pulang, ibu pasti lapar. Lani tanpa sadar terisak, betapa Lani sangat mengkhawatirkan ibunya. Telinga Reza mendengar suara lain selain musik yang sedari tadi mengalun. Suara tangisan. Siapa yang menangis? Reza membuka mata, dilihatnya Lani sedang duduk menunduk di atas kedua lututnya di bawah single sofa sambil terisak. Kenapa dia menangis? Reza menghentikan musik dengan remote. Lani tersadar karena musik berhenti, ia menoleh ke arah Reza. Reza lekas berpura-pura tak melihat Lani. Kamu mengganggu kesenanganku. Sentak Reza. Lani tiba-tiba menjura hormat. Maaf, Tuan. Kenapa menangis? Tanya Reza tak suka. Kenapa Tuan memintaku menginap? Tidak ada dalam perjanjian, sahut Lani berani. Ia benar-benar mencemaskan ibunya. Kamu berani menentangku. Tolong izinkan saya pulang, Tuan. Ibuku tak ada yang mengurus. Beliau sangat lemah dan hanya mengandalkan tenagaku saja, mohon Lani seraya menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Ayahmu. Reza mengernyit. Ayah sudah tak menganggap ibuku ada, Tuan. Kumohon, aku bekerja di sini demi untuk biaya perawatan sakit ibuku. Sudah tahu kamu kerja untukku, kamu harus menurut padaku. Ucap Reza dingin. Tapi saya sangat mencemaskan ibu saya, Tuan. Di perjanjian surat kontrak tak ada poin saya harus menginap. Lani berbisik lirih. Reza mendesah. Tangisan Lani membuat hatinya sakit. Reza kehilangan ibunya saat ia masih bersekolah di sekolah dasar. Reza tahu bagaimana rasanya kehilangan. Karena merasa kasihan, Reza menghubungi Suzana dengan tombol panggilan cepat. Sus, siapkan mobil dan makanan untuk mengantar Nona Lanita pulang. Perawatku yang satu ini sangat manja sekali. Entah apa maunya, malam-malam merengek mengganggu kesenanganku saja. Setelah semua siap, segera ke kamarku. Titah Reza tegas. Sementara Lani hanya melongo tak mengerti dengan perintah Reza pada bawahannya. Tak berselang lama Suzana masuk ke kamar Reza. Semua sudah siap, Tuan.
Lanita Azalea, malam ini kamu kuizinkan pulang. Tapi besok pagi aku tak mau melihatmu terlambat 1 detik pun. Ancam Reza. Lanita tergugu, ia membungkuk berkali-kali dan berterima kasih. Reza menepiskan tangan ke udara agar Lani dan Suzana segera pergi dari kamarnya. Suzana merasa heran dengan keistimewaan Lanita yang mendapatkan pengantaran pulang malam ini. Apa yang kamu lakukan di kamar Tuan Reza tadi? Tanya Suzana menjejeri langkah Lani. Menangis, jawab Lani lugu. Menangis, ujar Suzana heran. Kenapa hanya dengan menangis gadis ini bisa meluluhkan hati Tuan Reza? Dia tidak suka perempuan cengeng. Tapi